Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita telah berhasil menginstal Odoo 16 Community menggunakan virtual environment. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, teman-teman bisa nonton dulu video saya sebelumnya agar teman-teman bisa menginstal Odoo 16 Community. Kalau teman-teman sudah terinstall di komputer atau laptopnya, teman-teman bisa skip video saya sebelumnya. Tapi kalau teman-teman pengen nambah wawasan atau informasi, teman-teman nonton juga nggak masalah karena itu ilmu. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Kita langsung buka terminalnya aja. Di sini saya pakai Elementary, makanya untuk shortcutnya itu pakai Windows T. Oke. Kita akan buat satu folder, misal Odoo. Ini saya di directory home ya, di directory utama. Terus kita masuk ke Odoo. Oke, kita clear. Terus misal kita buat folder Odoo 16C boleh. Oke, kita masuk ke Odoo 16C. Kita clear. Terus kita create lagi, misal nama projectnya tutorial. Oke. Nah, kita masuk ke tutorial. Terus di sini biasanya saya menggunakan dua struktur. Yang pertama add-on apps dan yang kedua add-on custom. Add-on apps biasanya saya isi dengan add-ons yang download yang tidak saya custom. Misalkan add-on semacam buat reporting ataupun apa ya, intinya add-on yang tidak saya custom, yang saya download dari mungkin Ocha dan lain-lain, itu biasanya saya taruh di add-on apps. Dan satunya lagi add-ons custom, biasanya add-ons yang saya buat, yang apa ya, yang kita buat secara manual, biasanya kita taruh di folder add-on custom. Kita akan buat dua folder. Yang pertama add-ons apps. Oke, terus yang kedua add-ons custom. Oke, kita lihat. Oke, udah terbentuk add-ons apps sama add-on custom. Oke, setelah itu kita daftarin folder add-on apps-nya di Odoo config-nya. Kita pakai kode aja, terus etc letak Odoo config-nya itu di Odoo 16c-server.conf. Oke, kita enter. Kita terbuka VS Code-nya. Nah, ini isi config-nya. Terus kita tambahin, kita pwd buat ngelihat path-nya. Path sekarang atau path current. Terus kita copy. Kita masukin di sini. Paste add-ons apps, paste lagi add-ons custom. Oke, kita udah masukin. Oke, ini sudo. Kita masukin password. Oke. Oke, kita udah daftarin di add-on apps. Nah, untuk letak kode servernya kita kan di sini ya, di OPT ya. Nah, ini kita copy, cd, kita buka tab baru aja nih, tab baru, cd, paste. Nah,
Nah, di sini kan letak odobin 16-nya ya. Odo 16-nya itu odobinnya di sini. Kita pwd. Nah, di sini letaknya. Nah, kita akan buat add-ons pakai scaffold bawaan Odo. Caranya itu kita ini path-nya kita copy. Kita balik lagi ke tab yang satunya. Tab folder project-nya atau folder add-ons-nya. Terus kita masuk ke add-on custom boleh. Oke, di sini di luar sebenarnya juga nggak masalah. Terus kita masuk ke environment-nya. Untuk masuk ke environment, kita coba Ctrl R, terus ketik source. Oh, belum ada ya. Ntar kita buka Firefox. Kita buka tutorialnya. Ctrl F, cari source. Nah, ini untuk masuk ke virtual environment ya. Jadi source, terus PNV version O216C bin aktif. Kita enter. Nah, kita udah masuk ke virtual environment-nya. Terus kita langsung aja buat modul pakai scaffold. Kita ketikkan perintah Python 3. Python 3. Terus tadi odobinnya letak odobin. Ini copy path-nya. Terus kita paste slash odo minus bin. Terus scaffold. Ini kita besarin. Scaffold. Terus spasi, terus nama modulnya. Misalkan modulnya apa ya? Customer update request. Misal. Terus di sini letak add-ons yang kita buat, kita mau taruh di mana? Ini terakhir. Karena ini masih satu folder, harusnya seperti ini bisa. Kita coba enter. Kita ls. Nah, ini sorry. Ini kita oke. Nah, ini udah kebuat ya, teman-teman. Nah, kode oke. Ini modulnya. Nah, kita akan coba contohin yang tadi yang saya maksud yang di sini yang setelah nama modul terus nama path ya. Misal kita posisinya di luar nih. Di sini ya, di halaman utama. Terus kita ini copy. Terus misal customer update request v2 misal. Nah, terus di sini kita nama letaknya atau path di mana kita mau naruh add-ons yang kita buat ini. Misal Odo 16C tutorial add-ons custom. Nah, di sini kalau kita enter dia akan ngebuat modul di dalam sini nih. Kalau kita masuk, sorry, ini bukan pakai slash ya. Oke, ll. Nah, ada dua. Kalau kita lihat di VS Code juga ada dua nih modulnya. Oke, ini kita delete aja. Oke, berarti untuk komennya sendiri, yang pertama kita masuk ke environment-nya.
Terus untuk membuat scaffoldnya atau modul menggunakan scaffold todo, kita bisa ketikkan perintah Python 3. Ini Python 3. Terus letak kode binnya. Terus ketikkan perintah scaffold. Habis itu nama modul. Kalau misalkan dalam satu folder nggak usah pakai path, tapi kalau kita misalkan beda folder kita harus masukin pathnya. Mau taruh modul ini di folder mana. Nah itu jadi pertama Python 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi perintahnya itu Python 3, terus odobin-nya, terus scaffold, terus nama modulnya, terus lokasi add-ons yang kita buat, kita mau taruh di mana. Nah ini terakhir. Oke. Kalau kita buka modulnya, di sini ada controller, ada demo, ada models, ada security, views, init, manifest. Nah ini harusnya udah kurang lebih udah lengkap. Kalau misalkan kita mau bikin modul-modul yang mungkin kecil ataupun yang besar pun nggak masalah. Jadi kita misalkan controller nggak perlu, tinggal kita delete. Demo nggak perlu, tinggal kita delete. Misalkan kita mau nambahin template, ini udah ada nih. Nambahin statik, kita tinggal tambahin. Intinya ini akan mempermudah kita kalau kita ingin membuat modul. Begitulah caranya bagaimana membuat modul atau add-ons custom modul menggunakan scaffold bawaan Node. Oke, kita akan coba tes install apakah bisa. Kita running dulu service-nya. Ctrl R restart. Enggak ada ya. Kemarin kalau nggak salah saya udah bikin service-nya. Sudo ctl restart odo 16c server. Boleh pakai ini. Ya, atau stop aja, kita stop. Kita coba running pakai Python aja biar lognya kelihatan. Kita ketikkan perintah Python 3, terus letak kode binnya opt odo 16c odo server odo bin, terus min c, terus config-nya tadi kita taruh di etc, terus odo 16c server.conf, enter. Kalau udah running, kita buka browser, kita buka tab baru, terus kita ketikkan localhost. Tadi kita lihat ini berjalan di 869, masih standar. Kita copy. Ini 869 udah, kita enter. Kita masuk. Nah, ini saya udah install ini apa? Auto debugging di browser. Kita klik. Kalau kita close nih, kita cari customer update. Nggak ketemu. Kenapa? Karena kita belum update. Nah, kita update list dulu. Update. Terus kita enter. Nah, baru muncul. Kita coba install apakah modul yang dibuat langsung pakai scaffold bisa otomatis terinstall atau enggak. Kita coba atau klik aktif. Oke, kita lihat customer update. Oke, bisa terinstall ya teman-teman. Jadi add-ons yang kita buat dari scaffold todo, dia otomatis bisa terinstall. Walaupun kalau kita lihat datanya itu belum ada ya teman-teman. Tapi kita bisa install langsung. Nih kalau kita lihat datanya masih komen-komen semua teman-teman.
Oke teman-teman, video kali ini untuk tutorial bagaimana caranya membuat modul Odoo pakai scaffold. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas secara detail apa itu controller, apa itu model, security, view, manifest, init. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe. Kalau sudah subscribe, thank you. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Terus apa lagi ya? Sebelum saya tutup, saya akan memberi poin penting. Kenapa saya pakai scaffold Odoo? Menurut saya itu akan mempermudah kita dalam membuat modul. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, thank you subscribe-nya. Terus jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa tanya di kolom komentar. Mungkin kalau bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.